Salam jumpa kembali sahabat channel Sinau Urip Islami. Semoga sahabat dalam kondisi sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satu zikir yang memiliki makna mendalam dan keutamaan luar biasa adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Zikir adalah bentuk ibadah dalam Islam yang dilakukan dengan mengingat, menyebut, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dilakukan dengan ucapan, hati, maupun perbuatan, dan merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Sinau Urip Islami, Ya Hayyu Ya Qayyum adalah sebuah zikir yang terdiri dari dua nama Allah, Asmaul Husna. Ya Hayyu berarti, wahai Zat yang maha hidup. Sedangkan, Ya Qayyum bermakna, wahai Zat yang maha berdiri sendiri lagi maha mengurus makhluknya. Kedua nama ini sering disebut beriringan dalam Al-Quran dan memiliki kedudukan yang istimewa. Dalam bahasa Arab, zikir ini ditulis sebagai, Ya Hayyu Ya Qayyum. Lafaz ini merupakan panggilan atau seruan kepada Allah dengan menggunakan dua namanya yang agung. Penggunaan kata Ya di awal setiap nama menunjukkan bentuk panggilan atau permohonan langsung kepada Allah. Secara etimologi, Al-Hayyu berasal dari kata Hayah yang berarti hidup. Namun, kehidupan Allah berbeda dengan kehidupan makhluknya. Allah maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, kekal, dan tidak bergantung pada apapun. Sementara, Al-Qayyum berasal dari kata Qiyam yang berarti berdiri. Dalam konteks sifat Allah, ini bermakna Allah yang senantiasa mengatur, memelihara, dan mengurus seluruh ciptaannya tanpa lelah atau lalai. Makna Ya Hayyu Ya Qayyum jauh lebih dalam dari sekadar terjemahan harfiahnya. Ketika seorang hamba mengucapkan zikir ini, ia sedang mengakui dan memuliakan dua sifat agung Allah. Satu, Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah adalah sumber kehidupan yang abadi. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah mati. Kehidupannya adalah kehidupan yang sempurna, tidak membutuhkan apapun, dan menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Dua, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri dan mengurus. Allah senantiasa mengatur dan memelihara seluruh alam semesta. Dia tidak membutuhkan bantuan atau dukungan dari siapapun, namun seluruh makhluk bergantung padanya. Dengan memahami makna ini, seorang muslim yang mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum sedang menegaskan keyakinannya bahwa Allah lah satu-satunya yang layak disembah, dimintai pertolongan, dan dijadikan sandaran dalam segala urusan. Zikir ini juga menjadi pengingat akan kefanaan diri sendiri dan keabadian Allah. Lebih jauh lagi, kombinasi kedua nama ini mengandung makna yang saling melengkapi. Al-Hayyu menunjukkan kesempurnaan zat Allah, sementara Al-Qayyum menunjukkan kesempurnaan sifatnya dalam mengatur alam semesta. Ini menegaskan bahwa Allah bukan hanya maha hidup, tetapi juga aktif mengurus ciptaannya. Dalam konteks spiritual, mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum dapat dipahami sebagai permohonan kepada Allah untuk memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan bimbingan yang lurus dalam menjalani kehidupan tersebut. Ini sejalan dengan doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma ahini emakanatil hayatu hairan li, wa tawafani idza kanatil wafatu hairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Sahabat Sinau Urip Islami, keutamaan mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum memiliki berbagai keutamaan yang luar biasa. Beberapa di antaranya adalah: 1. Merupakan bagian dari Asmaul Husna. Ya Hayyu Ya Qayyum adalah dua di antara 99 nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Mengamalkannya berarti mengingat dan memuliakan Allah melalui nama-namanya yang agung. 2. Doa yang mustajab. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa doa yang mengandung Ya Hayyu Ya Qayyum termasuk doa yang mustajab, dikabulkan. Ini menunjukkan betapa istimewanya zikir ini di sisi Allah. 3. Pembuka pintu rahmat. Para ulama menyatakan bahwa konsistensi dalam mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum dapat membuka pintu rahmat Allah yang luas. 4. Penenang hati. Zikir ini memiliki efek menenangkan yang luar biasa bagi hati yang gelisah. Dengan mengingat bahwa Allah maha hidup dan maha mengatur, seorang hamba akan merasa lebih tenang menghadapi berbagai persoalan hidup. 5. Penghapus dosa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum dengan ikhlas dapat menjadi sarana penghapusan dosa-dosa. Selain itu, keutamaan mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum juga mencakup aspek-aspek berikut. Meningkatkan keimanan. Dengan sering mengucapkan dan merenungi makna Ya Hayyu Ya Qayyum, seorang muslim dapat meningkatkan keimanannya kepada Allah. Mendatangkan keberkahan.
Banyak pengalaman spiritual menunjukkan bahwa konsistensi dalam mengamalkan zikir ini dapat mendatangkan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan. Perlindungan dari godaan setan, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum diyakini dapat menjadi benteng perlindungan dari godaan setan dan bisikan-bisikan negatif. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Pengamalan zikir ini secara rutin dapat membantu meningkatkan kemampuan fokus dan konsentrasi dalam beribadah maupun aktivitas sehari-hari. Sarana tafakur, Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi sarana yang efektif untuk bertafakur tentang kebesaran Allah dan posisi kita sebagai hamba-Nya. Dengan memahami dan menghayati keutamaan-keutamaan ini, diharapkan kita semakin termotivasi untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing individu. Berikut adalah beberapa metode yang bisa diterapkan. 1. Zikir lisan. Cara paling umum adalah dengan mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum secara lisan. Ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik dengan suara keras maupun lirih. 2. Zikir hati. Selain diucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum juga bisa diamalkan dengan cara menyebutnya dalam hati. Metode ini sangat cocok ketika berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk berzikir dengan suara. 3. Zikir berjamaah. Mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum secara berjamaah, misalnya setelah sholat berjamaah di masjid, dapat meningkatkan semangat dan kehusyukan dalam berzikir. 4. Zikir dengan hitungan. Beberapa orang memilih untuk mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum dengan jumlah tertentu, misalnya 33 kali, 100 kali, atau lebih. Penggunaan tasbih dapat membantu dalam menghitung. 5. Zikir sambil merenungi maknanya. Cara ini melibatkan pengucapan Ya Hayyu Ya Qayyum sambil merenungi makna dan kebesaran Allah yang terkandung di dalamnya. Dalam mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Niat yang ikhlas. Pastikan niat dalam berzikir semata-mata karena Allah, bukan untuk tujuan lain. Konsistensi. Lebih baik mengamalkan sedikit tapi konsisten daripada banyak tapi tidak berkelanjutan. Adab berzikir. Perhatikan adab-adab dalam berzikir, seperti dalam keadaan suci, menghadap kiblat, jika memungkinkan, dan dengan penuh penghayatan. Kombinasi dengan ibadah lain. Ya Hayyu Ya Qayyum bisa dikombinasikan dengan ibadah lain, misalnya setelah sholat wajib atau sunnah. Penyesuaian dengan kondisi. Sesuaikan cara dan waktu pengamalan dengan kondisi dan rutinitas sehari-hari agar lebih mudah dijalankan secara konsisten. Dengan menerapkan cara-cara di atas dan memperhatikan hal-hal penting dalam pengamalannya, diharapkan kita dapat merasakan manfaat dan keutamaan dari zikir Ya Hayyu Ya Qayyum secara optimal. Sahabat Sinau Urip Islami. Meskipun zikir Ya Hayyu Ya Qayyum bisa diamalkan kapan saja, ada beberapa waktu yang dianggap lebih utama untuk membacanya. Berikut adalah beberapa waktu terbaik untuk mengamalkan zikir ini. 1. Sepertiga malam terakhir. Waktu ini dianggap sebagai saat yang paling mustajab untuk berdoa dan berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggunakan waktu ini untuk beribadah. 2. Setelah sholat fardu, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum setelah sholat wajib dapat menjadi pelengkap ibadah dan sarana untuk mempertahankan kondisi spiritual yang baik. 3. Saat menghadapi kesulitan. Ketika menghadapi masalah atau situasi sulit, mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum bisa menjadi sumber kekuatan dan ketenangan. 4. Pagi hari setelah subuh. Waktu ini dianggap sebagai saat yang penuh keberkahan untuk memulai aktivitas sehari-hari. 5. Menjelang tidur. Membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebelum tidur dapat menjadi penutup yang baik untuk aktivitas sehari-hari dan perlindungan selama tidur. Selain itu, ada beberapa momen khusus yang juga baik untuk mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Saat itikaf di masjid, terutama pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketika berada di tempat-tempat mustajab, seperti di depan Ka'bah atau di Multazam. Saat menghadapi situasi darurat atau bahaya. Dalam perjalanan, terutama saat melakukan perjalanan jauh atau berisiko. Ketika sedang mencari petunjuk atau hendak mengambil keputusan penting. Perlu diingat bahwa meskipun ada waktu-waktu yang dianggap lebih utama, konsistensi dalam mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum secara rutin, terlepas dari waktunya, tetap lebih baik daripada hanya mengamalkannya pada waktu-waktu tertentu saja. Yang terpenting adalah keikhlasan dan kehusyukan dalam berzikir. Sahabat Sinau Urip Islami. Mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum membawa berbagai manfaat spiritual yang signifikan bagi seorang muslim. Berikut adalah beberapa manfaat spiritual utama dari pengamalan zikir ini. 1. Penguatan iman. Dengan sering mengingat Allah melalui nama-namanya yang agung, iman seorang hamba akan semakin kuat dan kokoh. 2. Kedekatan dengan Allah. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peningkatan kesadaran spiritual.
Pengamalan zikir ini membantu meningkatkan kesadaran akan kebesaran Allah dan posisi kita sebagai hamba-Nya. 4. Penyucian jiwa. Konsistensi dalam berzikir Ya Hayyu Ya Qayyum dapat menjadi sarana penyucian jiwa dari berbagai penyakit hati seperti sombong, iri, dan dengki. 5. Peningkatan kualitas ibadah. Dengan hati yang lebih tenang dan fokus, kualitas ibadah lainnya seperti sholat dan puasa juga akan meningkat. Selain itu, manfaat spiritual lainnya meliputi pembentukan karakter Islami. Pemahaman mendalam tentang makna Ya Hayyu Ya Qayyum dapat membantu membentuk karakter yang lebih selaras dengan ajaran Islam. Peningkatan rasa syukur. Menyadari bahwa Allah lah yang maha hidup dan maha mengatur akan meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan. Ketabahan dalam menghadapi ujian. Keyakinan bahwa Allah selalu mengatur segala sesuatu dengan sempurna dapat meningkatkan ketabahan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Ketenangan batin. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum memiliki efek menenangkan yang luar biasa, membantu mengatasi kecemasan dan kegelisahan. Peningkatan motivasi beribadah. Pemahaman akan keagungan Allah melalui zikir ini dapat meningkatkan motivasi untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Manfaat-manfaat spiritual ini tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga dapat berdampak positif pada lingkungan sekitar. Seseorang yang konsisten mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum cenderung memiliki sikap dan perilaku yang lebih positif dalam interaksi sosialnya, mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Sinau Urip Islami. Selain manfaat spiritual, mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum juga membawa berbagai manfaat psikologis yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat psikologis utama dari pengamalan zikir ini. 1. Reduksi stres dan kecemasan. Pengulangan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi tingkat stres serta kecemasan. 2. Peningkatan kesejahteraan emosional. Zikir ini dapat membantu meningkatkan perasaan positif dan menurunkan emosi negatif seperti marah, sedih, atau frustrasi. 3. Peningkatan fokus dan konsentrasi. Praktik zikir secara teratur dapat melatih pikiran untuk lebih fokus dan meningkatkan kemampuan konsentrasi. 4. Pengembangan resiliensi psikologis. Keyakinan bahwa Allah selalu mengatur segala sesuatu dapat meningkatkan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan hidup. Peningkatan harga diri. Merasa dekat dengan Allah melalui zikir dapat meningkatkan rasa harga diri dan kepercayaan diri seseorang. Manfaat psikologis lainnya meliputi manajemen emosi yang lebih baik. Praktik zikir Ya Hayyu Ya Qayyum dapat membantu seseorang lebih baik dalam mengelola emosinya. Peningkatan kualitas tidur. Berzikir sebelum tidur dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas tidur. Pengurangan gejala depresi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik spiritual seperti zikir dapat membantu mengurangi gejala depresi. Peningkatan optimisme. Keyakinan pada Allah yang maha hidup dan maha mengatur dapat meningkatkan pandangan optimis terhadap masa depan. Pengembangan mindfulness. Praktik zikir Ya Hayyu Ya Qayyum dapat menjadi bentuk meditasi yang meningkatkan kesadaran penuh, mindfulness. Penting untuk dicatat bahwa manfaat psikologis ini dapat bervariasi dari satu individu ke individu lain, tergantung pada kehusyukan, konsistensi, dan pemahaman dalam mengamalkan zikir. Selain itu, meskipun zikir Ya Hayyu Ya Qayyum memiliki banyak manfaat psikologis, ia tidak menggantikan perawatan kesehatan mental profesional jika diperlukan. Sahabat Sinau Urip Islami. Meskipun zikir Ya Hayyu Ya Qayyum terutama dipraktikkan untuk tujuan spiritual, beberapa penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa ia juga dapat memberikan manfaat kesehatan. Berikut adalah beberapa manfaat kesehatan yang potensial dari pengamalan zikir ini. 1. Penurunan tekanan darah. Praktik zikir yang menenangkan dapat membantu menurunkan tekanan darah, terutama pada individu dengan hipertensi. Peningkatan fungsi sistem imun. Pengurangan stres melalui zikir dapat membantu meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Perbaikan pola pernapasan. Pengucapan zikir secara teratur dapat membantu mengatur dan memperbaiki pola pernapasan. Pengurangan ketegangan otot. Relaksasi yang dihasilkan dari zikir dapat membantu mengurangi ketegangan otot di seluruh tubuh. Peningkatan kualitas tidur. Zikir sebelum tidur dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas tidur. Manfaat kesehatan lainnya yang mungkin diperoleh meliputi pengurangan risiko penyakit jantung. Pengurangan stres dan kecemasan melalui zikir dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Peningkatan fungsi kognitif. Praktik zikir yang melibatkan konsentrasi dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif, terutama pada lansia. Manajemen nyeri yang lebih baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik spiritual seperti zikir dapat membantu dalam manajemen nyeri kronis. Peningkatan kesehatan mental. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum dapat membantu mengurangi gejala gangguan mental ringan seperti kecemasan dan depresi ringan. Perbaikan fungsi sistem pencernaan. Pengurangan stres melalui zikir dapat membantu memperbaiki fungsi sistem pencernaan. Perlu dicatat bahwa manfaat kesehatan ini sebagian besar terkait dengan efek relaksasi dan pengurangan stres yang dihasilkan dari praktik zikir. Meskipun demikian,
Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum tidak boleh dianggap sebagai pengganti perawatan medis. Jika Anda memiliki masalah kesehatan, selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan yang berkualifikasi. Sahabat Sinau Urip Islami, tradisi membaca Ya Hayyu Ya Qayyum telah berkembang dalam berbagai bentuk di berbagai komunitas muslim di seluruh dunia. Beberapa tradisi yang umum ditemui antara lain: 1. Wirid setelah sholat. Di banyak masjid dan pesantren, Ya Hayyu Ya Qayyum sering dimasukkan dalam rangkaian wirid yang dibaca setelah sholat fardu, terutama setelah sholat subuh dan maghrib. Zikir malam. Beberapa komunitas memiliki tradisi membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai bagian dari ibadah malam, terutama pada sepertiga malam terakhir. Ratib. Ya Hayyu Ya Qayyum sering dimasukkan dalam rangkaian zikir yang disebut ratib, yang dibaca secara rutin pada waktu-waktu tertentu. Zikir berjamaah. Beberapa kelompok sufi dan tarekat memiliki tradisi membaca Ya Hayyu Ya Qayyum secara berjamaah dalam jumlah tertentu. Doa penyembuhan. Di beberapa daerah, Ya Hayyu Ya Qayyum digunakan sebagai bagian dari doa untuk penyembuhan penyakit. Tradisi lainnya meliputi zikir harian. Banyak muslim yang menjadikan Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai bagian dari zikir harian mereka, dibaca dalam jumlah tertentu setiap hari. Tradisi Ramadan. Selama bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, Ya Hayyu Ya Qayyum sering dibaca dengan lebih intensif. Zikir saat musibah. Ada tradisi membaca Ya Hayyu Ya Qayyum saat menghadapi musibah atau situasi sulit sebagai bentuk permohonan pertolongan kepada Allah. Tradisi pernikahan. Di beberapa daerah, Ya Hayyu Ya Qayyum dibacakan sebagai bagian dari doa dalam upacara pernikahan. Zikir komunal. Beberapa komunitas mengadakan acara zikir bersama secara rutin, di mana Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi salah satu bacaan utama. Penting untuk diingat bahwa meskipun tradisi-tradisi ini berkembang di berbagai komunitas, esensi dari zikir Ya Hayyu Ya Qayyum tetap sama: mengingat dan memuliakan Allah melalui nama-namanya yang agung. Setiap muslim dapat mengadaptasi cara pengamalan zikir ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang fundamental. Sahabat Sinau Urip Islami, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Sinau Urip Islami, supaya tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.